untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat datang ya untuk teman-teman yang baru bergabung. Ya, saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Kita semua akan diberkati firman Tuhan. Kita bersemangat, amin. Iya, boleh dong yang bersemangat kasih emoticon jempol ya. Nah, itu tanda kita bersemangat. Nah, atau yang open kamera bisa kasih senyuman ya, senyuman yang terbaik. Nah, untuk diri sendiri dan untuk Tuhan. Ya, sekali lagi saya menyapa untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di ibadah pemuda Youth Ebenezer Sinam. Ya, kepada hambanya yang akan memberkati kita, saya persilakan. Ya, Shalom. Shalom teman-teman. Shalom, shalom Bang Thompson. Ya, puji Tuhan ya. 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 Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kembali lagi kita beribadah, persekutuan di hadapan Tuhan ya. Ya, sesuai pembahasan kita pada malam hari ini, tema kita adalah kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Ya. Itu terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Ya, sudah? Ya, saya akan membaca ayat yang pertama dan teman-teman membaca ayat yang kedua dan kita saling bergantian sampai ayat yang ke-14 ya. Ya. Baik. Judul perikop, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Langsung baca aja semua Bang Tom, karena nggak bisa unmute satu-satu kan. Langsung baca semuanya. Oke. Maaf. Ya, yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah
kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, kalau kita lihat pada saat ini ya, sungguh-sungguh heran kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Ya, kemarin kita melihat ada seorang yang korban kecelakaan, ya, seorang artis ya, Vanessa, dan itu sangat ramai di sosial media, sangat ramai khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mengenal dia ya. Jadi sama ya, bahkan lebih dahsyat lagi kegemparan atau keramaian yang ditimbulkan pada masa itu ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati yang mengalahkan maut. Itulah sebabnya tema kita adalah kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Jadi apa pentingnya kebangkitan ini bagi kehidupan kita? Apa pentingnya kebangkitan Yesus Kristus bagi iman percaya kita? Ya. Itulah sebabnya ketika kita mempercayai ada kebangkitan itu, maka kita percaya ya, maka kita percaya bahwa di dalam kebangkitan itu ada sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia bukan hanya mati saja. Kalau hanya mati saja, ya kita anggap itu sama seperti kita ya, mati. Tapi kalau bangkit, itu yang menjadi masalah besar. Dan bahkan bagi orang Yahudi, itu tidak diterima kebangkitan itu. Itulah sebabnya kebangkitan itu sangat penting bagi kita. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita, orang percaya. Apa yang kita terima dari kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut itu? Yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita penebusan dosa. Disinilah penting banget ya, penting sekali bagi kita. Kebangkitan itu sebagai puncak ya penyelamatan kita, penebusan kita dari dosa. Itu yang sulit sekali diterima oleh orang-orang Yahudi, dan bahkan sampai saat ini pun semua orang umat manusia itu yang belum percaya kepada Yesus Kristus sangat sulit untuk menerima itu. Masalah pengampunan dosa. Itulah sebabnya semua persekutuan-persekutuan kerohanian baik dari agama-agama yang bergumul sekali dalam penyelesaian dosa itu. Ya. Sangat-sangat bergumul. Ada banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan supaya mereka ada penebusan dosa. Dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam iman percaya kita. Inilah diberikan kepada kita sebuah penebusan dosa, ya.
Kita melihat di ayat yang kelima. Mari kita lihat di ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapakah yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Inilah yang dikerjakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sebuah penebusan. Dan itu tidak murah dilakukannya. Membayar harga bagi kita dalam penebusan dosa. Setiap penebusan itu ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus diberikan kepada yang menawan itu. Ada sesuatu. Dan ini dikerjakan dia dalam kematiannya, ya, di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Ini yang dikerjakan. Dia bangkit bagi kita, menyatakan bahwa ada sebuah kebangkitan, ada sebuah kehidupan yang baru yang diberikan kepada kita. Ya, setelah memberikan kita penebusan dosa itu. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya. Memang kalau kita melihat, kalau kita telusuri dari semenjak pertama sekali ketika Adam dan Hawa itu sangat mulia ya, sangat indah rencana Tuhan bagi umatnya, bagi Adam dan Hawa. Sangat indah. Tetapi ada sebuah masalah yang terjadi, yaitu kejatuhan terhadap dosa. Dan inilah yang sangat sulit sekali diselesaikan oleh semua umat manusia. Ini yang sangat sulit, penebusan dosa ini. Ya. Ketika mereka dijumpai oleh Tuhan di Taman Eden, ada sebuah korban yang dikorbankan, yaitu sebuah binatang, ya, seekor binatang. Kulitnya itu diberikan kepada Adam dan Hawa supaya menutup auratnya mereka. Jadi sebuah kesalahan itu harus ada korbannya jadinya. Dan inilah yang dikerjakan untuk kita, manusia lama kita, supaya manusia lama kita itu turut disalibkan, ya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya, supaya dosa itu jangan berkuasa lagi atas kita. Karena pada dasarnya seluruh umat manusia itu pikirannya jahat, ya, pikirannya jahat. Tanpa disuruh pun dia bisa berpikir sendiri untuk melakukan kejahatan, ya, untuk melakukan kejahatan. Dan inilah maunya Tuhan, supaya ketika dia ada kematian, ada kebangkitan, inilah yang harus kita ketahui, bahwa di dalam kebangkitan itu ada sebuah penebusan dosa, ya, telah selesai diselesaikannya di dalam kematian di kayu salib itu, telah diselesaikan. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia betul-betul daripada Allah yang mengutusnya dia, Allah Bapa yang mengutusnya dia untuk menyelamatkan. Itulah sebabnya sampai sekarang sangat susah diterima kebangkitan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang sengaja menafsirkan supaya tidak ada kebangkitan itu. Dan bahkan kalau kita melihat dalam Alkitab, ya, kelompok-kelompok orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan. Sekte itu. Dan banyak pengikutnya itu tidak percaya. Karena kalau mereka percaya berarti
betul-betul yang terjadi nubuatan itu. Sehingga sudah selesai. Mesias itu sudah datang. Dan kehadiran Mesias itulah yang belum bisa diterima semua orang. Ya, di luar dari orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Ya, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita penebusan dosa supaya kita betul-betul menyerahkan tubuh kita, ya. Supaya kita menyerahkan tubuh dosa kita kepada Allah. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara, bagaimana pertumbuhan kerohaniannya sampai saat ini. Saya tidak tahu apakah sudah betul-betul menyerahkan tubuh yang fana ini kepada Tuhan, atau masih dipakai untuk sebuah gerakan untuk menjadi kelaliman bagi Allah. Saya tidak tahu. Itu mari kita merenungkan itu semuanya. Apa yang sudah kita lakukan, ya? Apa yang sudah kita lakukan untuk memaknai kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut itu? Ini sangat penting sekali bagi kita untuk pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita terus diperbarui, terus untuk melawan, ya, untuk melawan nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita. Di ayat yang ke-14, ya, di ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Setelah kita diberikan penebusan, kita tidak lagi di bawah hukum, ya, di bawah hukum, tetapi kita sudah diberikan diberikan tempat di bawah kasih karunia Allah. Ini sangat indah di dalam kehidupan orang percaya. Sangat-sangat indah. Kita berada di dalam kasih karunia-Nya. Itu menjadi maknanya, menjadi sebuah makna di dalam kehidupan kita, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus itu yang sudah menyelesaikan dosa kita, dan kita hidup, ditaruh kita di suatu tempat untuk di bawah naungan kasih karunia-Nya Dia. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, ya. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita hidup yang baru. Ya. Kalau yang tadi menghapus dosa kita, mengampuni, menebus dosa kita. Yang kedua ini memberikan kita kehidupan yang baru, hidup yang baru, ya. Kita baca di ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Di ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, hidup yang baru ini, sesuatu yang baru ini berarti sesuatu yang belum pernah ada. Dan inilah yang dikerjakan, yang diberikan terhadap kita, ya, hidup yang baru ini. Ya, memang kita semenjak lahir kita sudah sampai sekarang kita sudah hidup sebelum percaya kepada Yesus Kristus, ya. Sebelum percaya, kita sudah hidup. Terus kehidupan yang seperti apa yang diberikan? Ya, ketika kita percaya kepada Dia, ada sebuah pembaharuan, ya. Ada sebuah pembaharuan di dalam kehidupan kita. Ya.
di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, ada sesuatu yang diberikan kepada kita, yaitu kehidupan yang baru. Ya, kalau kita percaya di ayat yang keempat ini, kalau kita sudah percaya ada di dalam kematiannya itu, kita turut ya di dalam kematiannya. Nah, kita juga percaya turut di dalam kebangkitannya itu, sehingga dengan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, dikatakan di ayat yang keempat ini. Ada sesuatu yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan lagi hidup yang lama ya, kehidupan yang lama, tetapi ada sebuah pembaharuan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Ya, kita tidak turut lagi, kalau kita masih turut untuk melakukan kelaliman, kejahatan, dosa, itu harus dipertanyakan ya, harus dipertanyakan. Apakah dia betul-betul menerima Yesus ini yang sudah mati, yang sudah bangkit? Apakah dia betul-betul ya menerima dia sebagai juru selamatnya? Kalau masih tetap melakukan dosa, itu dipertanyakan. Memang kita tidak lepas dari perbuatan dosa, tetapi kalau terus-terus jatuh di situ, harus dipertanyakan. Berarti jangan-jangan dia belum menerima pembaruan itu, hidup yang baru itu. Berarti Ya, di ayat yang ke-8 tadi, kita hidup bersama dengan Tuhan ya. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya. Kebangkitannya itu mengakibatkan, memberikan kepada kita hidup, ya, memberikan kepada kita hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi tubuh kita yang sudah rusak ini memang tidak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi diperbaiki oleh sebuah peraturan-peraturan, baik itu agamawi, tidak bisa lagi, ya, tidak bisa. Itulah sebabnya melalui kematiannya itu, melalui kebangkitannya dia, memberikan kita kehidupan yang baru ini, karena tidak bisa lagi kita perbaiki. Sebaik apapun kita, tidak bisa. Karena butuh pembaharuan itu. Nah, kebangkitan itulah yang memberikan kita hidup yang baru. Kita hidup dengan kehidupan yang baru. Di ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Mari kita mempersembahkan ya hidup kita yang sudah diperbarui ini, sudah diberikan hidup yang baru. Mari kita serahkan kepada Dia untuk dipakai sebagai alat ya di tangan Dia untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita serahkan diri kita kepada Dia. Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Apa yang dikerjakannya, apa yang kita terima dari kebangkitannya Dia itu adalah memberikan kita kebangkitan dari antara orang mati. Dan inilah yang ditunggu-tunggu semua umat manusia. Ada kehidupan, ya, ada kehidupan, ada kebangkitan. Dan inilah yang dikerjakannya Dia, supaya ketika Dia bangkit, kita percaya bahwa Dia bangkit. Dan kita juga harus percaya bahwa di dalam kebangkitannya Dia itu ada kebangkitan kita juga nantinya ketika kita sudah meninggal. Ya, ada kebangkitan juga. Dan kalau kita pernah mendengar ketika Tuhan Yesus datang ya, ketika Tuhan Yesus datang, semua orang percaya
akan diangkatnya, ya, bersama-sama dengan Dia. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, semua diangkatnya. Kalau orang yang sudah mati duluan, dia akan bangkit daripada kuburannya, akan bersama-sama dengan. Dan inilah sebuah harapan bagi setiap orang percaya. Ada kebangkitan. Inilah menjadi harapan bagi kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita tidak mati terus, tidak mati abadi. Tetapi ada kebangkitan di dalam Dia. Inilah yang dikerjakan Dia untuk kita. Bangkit dari antara orang mati. Dikatakan di ayat yang keempat tadi, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Supaya sama seperti Kristus. Ya, supaya sama. Artinya bahwa kita juga akan menerima kebangkitan itu. Di ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dijelaskan lagi di sini di ayat yang kelima. Setelah kita sama-sama percaya bahwa Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus kita mati, kita juga harus percaya penuh bahwa bersama Kristus juga kita dibangkitkannya. Kita tidak mati lagi. Kita melihat di ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 saya bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi setelah kebangkitannya Yesus Kristus, Dia tidak mati lagi. Dia sudah berada di dalam kerajaan surga, ya, menyediakan tempat. Dalam Yohanes dikatakan menyediakan tempat bagi kita orang percaya, ya, bagi kita umatnya, menyediakan tempat bagi kita. Tidak mati lagi. Ya, memang kalau kita lihat secara realnya di dalam dunia ini, ada orang yang sudah mati dan hidup lagi. Itu namanya mati suri ya, kalau nggak salah, mati suri katanya. Bukan seperti itu kebangkitannya dia, tetapi dia bangkit, dia hidup abadi. Dan inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Dan di kepercayaan orang lain tidak ada yang seperti ini. Tidak ada. Karena mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Ada Yesus Kristus yang mengerjakan semuanya itu bagi kita. Jadi teman-teman, mari kita memaknai kebangkitan itu dengan kita menyadari bahwa kita sudah diberikan penebusan dosa, menyadari bahwa kita sudah diberikan hidup yang baru, dan menyadari kita ketika tiba saatnya kita akan bersama-sama dengan Dia bangkit kembali. Ya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kita bisa belajar sebagian daripada firman-Nya, bagaimana kita terus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ya, mohon kesediaan hambanya, Bang Erwin ya, Ya. untuk menutup kita dalam doa, atau masih tambahan yang lain, silakan ya. Oke. Sebelum ditutup dalam doa. Ya. Makasih Bang Thompson, hambanya yang sudah menyampaikan bagi kita. Kita bersyukur ya diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, teman-teman, kita akan sharing sedikit ya teman-teman tentang firman Tuhan ini ya. Sungguh luar biasa sekali. Bagaimana dikatakan kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi di ayat 6 dikatakan seperti ini teman-teman. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Sekali lagi ya teman-teman. Manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar, perhatikan teman-teman di sini, di garis bawah ya, di headline ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, mohon izin ya Bang Thompson, sedikit sharing kepada kita semua ya, untuk bertanya kepada teman-teman yang lain. Kira-kira menurut teman-teman, contoh, contoh manusia lama kita itu seperti apa sih teman-teman? Atau sebelum itu teman-teman, kita ini manusia lama apa manusia baru? Kira-kira gimana teman-teman? Kita ini manusia lama apa manusia baru? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ayo teman-teman, tidak usah malu-malu. Atau Kak Nelson, gimana Kak? Kira-kira Kakak ini manusia lama apa manusia baru? Manusia baru. Amin, ya. Aduh Kak, saya bukan manusia lama, bukan manusia baru. Jadi apa? Saya manusia biasa. Enggak, itu intermezzo aja ya. Ya. Kak Sintike, dari Sumba ini, luar biasa. Kira-kira Kakak manusia lama apa manusia baru? Manusia baru. Yang betul. Iya teman-teman, kita kan mengaku ya, kita yang di dalam Tuhan mengaku kita adalah manusia yang baru. Tetapi pertanyaannya tadi, manusia lama kita telah disalibkan. Kira-kira, contoh lah teman-teman, apa sih contoh perbuatan manusia lama kita yang kita lakukan, yang dulu mungkin pernah kita lakukan? Atau bahkan mungkin, aduh Kak, sekarang juga sedikit-sedikit saya lakukan. Kira-kira gimana teman-teman? Punya contoh nggak kira-kira? Silakan teman-teman. Kak Hendro misalnya, ada contoh Kak? Manusia lama? Silakan Kak, boleh di unmute. Ya. Mungkin suka marah-marah mungkin Kak. Suka marah-marah ya. Itu manusia Ya. lama apa manusia baru itu Kak? Manusia lama. Lama ya. Manusia baru juga masih Wak. Manusia baru juga ya, Masih dikit ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Hendro. Siapa lagi teman-teman? Silakan. Kalau dari saya, kalau manusia yang lama itu kita kayak masih terbelenggu dalam dosa. Misalnya kita kayak masih melakukan banyak kesalahan. Misalnya kayak kita masih mencuri, berjudi, itu kan termasuk dalam kayak kehidupan manusia lama menurut saya. Oh gitu. Mencuri atau itulah tadi contohnya Kak ya. Mencuri ya. Iya. Ya saya rasa kita semua di sini nggak ada yang mencuri ya, amin. Ya, kalau mencuri hati si dia mungkin ya. Iya. Iya teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau kita berpikir ya, tanpa disuruh pun, kita sudah mungkin dulu pernah hidup dalam manusia lama. Ya contohnya tadi marah-marah. Ya tanpa diajarin pun, tanpa kita dikasih teori pun, tanpa kita ada les tambahan pun, kita sudah ada tabiat itu ya, tabiat dosa itu, tabiat manusia lama itu. Kita hidup di dalam manusia lama itu, hidup di dalam dosa itu. Tetapi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Thompson, poinnya adalah ketika kita mau menerima Yesus, maka manusia lama kita tinggalkan. Amin. Ya, itu dia, kita tinggalkan segala kehidupan lama kita. Ya. Ada lagi contoh teman-teman, silakan sharing yang mau berbagi tentang firman Tuhan ini, tentang manusia lama, tentang kebangkitan, silakan teman-teman. Kak Simon mungkin atau Bung Ferdinand, silakan boleh berbagi. Bang Kristo, silakan. Kak Nelson, silakan. Kak Justin mungkin, silakan. Ada yang ingin ditanyakan nggak?
Boleh ya Pak? Bang, saya tambahkan ya. Silakan Kak, boleh. Kak Simon ya. Ya, ya. Baik. Ya. Tadi memang sudah jelaskan tentang kebangkitan, dan saya juga benar-benar diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bang Tonton. Terima kasih. Namun saya hanya mau tambahkan aja sedikit. Ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Kalau perikopnya aja kalau kita baca dengan teliti, pasti kita sudah paham benar-benar apa sih maksud dan tujuan Rasul Paulus menulis kitab ini. Artinya bahwa apa yang dia tulis itu dia sudah mengalaminya. Kebangkitan, mati dan bangkit dengan Kristus yang dia alami oleh Rasul Paulus. Artinya bahwa kehidupan lama ya Rasul Paulus yang dia lakukan sebelum dia mengenal Tuhan. Walaupun sebelumnya kehidupannya itu benar-benar dia adalah orang yang jahat, bahkan kehidupannya mau menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, ketika perjalanan ke Damsyik, itu adalah salah satu perjumpaan secara pribadinya dengan Tuhan Yesus, dan saat itu memang dia diubahkan. Dan oleh karena itu dia menulis kitab ini juga bahwa dosa-dosa yang dia lakukan, artinya bahwa itu sudah bersama-sama dengan mati bersama dosa yang dia lakukan itu, artinya sudah selesai bersama-sama dengan kematian Kristus di kayu salib, dan sudah menang atas maut, atas dosa-dosa itu, atas melalui kebangkitan Kristus. Oleh karena tadi hambanya Kak Erwin tadi sudah sampaikan bahwa di ayat 6 itu bahwa karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa kita. Artinya bahwa dosa kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia disalibkan, dan melalui kebangkitannya dosa kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kehidupan kita, kalau kita percaya, kalau kita berharap kepada Tuhan, artinya bahwa kehidupan kita yang lama itu sudah selesai melalui kebangkitan Kristus itu. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai harapan, yaitu di dalam Kristus, karena dia telah bangkit dari maut, dan itulah yang kita miliki di dalam Kristus itu. Jadi kita percaya bahwa kita semua yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa kita sudah tidak diperhambakan oleh dosa, tetapi kita sudah menang atas dosa-dosa melalui Kristus itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tambahannya, sharingnya Kak Simon. Ya, kita diberkati. Puji Tuhan ya. Jadi tadi Paulus ya, yang hidupnya dulu kita tahu jahat ya, penganiaya orang Kristen. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, kita lihat ada perubahan ya. Manusia lamanya sudah hilang dan dia menjadi manusia yang baru. Ya, puji Tuhan ya. Ada yang ingin tambahkan teman-teman? Silakan mengenai manusia lama, manusia baru, mengenai kebangkitan, boleh teman-teman sharing. Kita masih ada waktu sedikit ya. Kak Mardiana mungkin ada yang ingin tambahkan. Kak Ferdinand mungkin. Ya, atau yang lain silakan teman-teman. Sharingnya ya memberkati kita semua. Tadi Bang Thompson sudah mengantar kita ya. Silakan teman-teman. Atau yang masih bergumul tentang manusia lamanya kok sulit dilepaskan, itu silakan teman-teman. Boleh kita sharing di sini. Silakan teman-teman. Tidak usah malu-malu. Silakan teman-teman. Ada tambahan Kak Wati? Open mic? Atau yang lain silakan teman-teman. Kak Mel mungkin atau yang lain silakan. Ya silakan Kak Mel. Kita menjadi kembali sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus.
Nggak dengar ya? Oke, sekarang udah. Udah. Ya, kita adalah manusia baru ya di dalam Kristus. Kristus sudah mati bagi kita dan dosa-dosa kita sudah ditimpakan. Tetapi dosa-dosa itu adalah dosa-dosa dari keturunan, dosa-dosa nenek moyang. Nah, dan sekarang bukan berarti karena Yesus sudah mati, bukan berarti kita sudah bebas juga berbuat dosa. Tetapi di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa itu jangan berkuasa gitu ya. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dibangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi hendaknya kita terus mengandalkan Dia dan juga lebih mengontrolkan diri siapa kita sebenarnya gitu ya. Saya adalah salah satu dari sama seperti perjalanan Paulus, bahwa saya dulu bagaimana saya hidup di dalam dunia ya, di dalam dunia mabuk, bahkan juga disko ya, dan ketika itu saya menyerahkan hidup saya di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini walaupun masih banyak tantangan yang harus saya hadapi, banyak juga kedagingan yang memang mendorong saya untuk melakukan hal itu, tetapi ketika saya lihat lagi diri saya, siapa saya ini adalah orang yang sudah dibenangkan oleh Kristus dan Kristus sudah mati bagi saya, dan saya berjuang untuk melawan dosa itu supaya tidak berkuasa lagi di dalam diri saya. Jadi puji Tuhan, saya sangat diberkati pada malam hari ini. Saya rindu juga teman-teman semua kita, mari kita jangan sampai dikuasai oleh dosa, tetapi kita harus terus melawan kedagingan kita harus terus melawan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Kristen, bahkan anak-anak Tuhan, tubuh kita serahkan kepada dosa itu. Dan marilah kita terus bersandarkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan tetap mengontrolkan diri sebagai anak-anak Tuhan, biar kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu aja. Ya, terima kasih Kak Amel untuk sharingnya. Ya, kita diperlengkapi ya. Jadi dulu hidup dalam keduniawian, dunia malam, bahkan ikut juga minum mabok ya Kak ya. Ini luar biasa ini ya. Ada perempuan minum mabok ya. Ya, rupanya bukan laki-laki aja yang minum mabok ya. Atau di sini ada yang masih minum mabok, teman-teman. Minum minuman keras ya. Kak, saya minuman keras. Apa itu? Es batu. Bukan itu. Ya, ya. Silakan teman-teman yang mau sharing lagi. Bang Ferdinand mungkin tentang manusia lama dan manusia baru. Silakan Bang. Ini banyak kesaksiannya ini. Silakan Bang. Udah open mic kayaknya tadi. Oh ya, oke, silakan. Oke, saya. Iya, silakan Bang. Kalau saya hampir sama sih kayak Kamel. Tapi saya nggak pernah mabuk sih. Cuman, bukan nggak pernah mabuk. Pernah lah sekali, 2 kali. Cuman, kalau yang paling kontras sih, saya itu kayak apa ya, kayak kosong aja, kayak nggak percaya Tuhan, tapi kayak ke gereja juga ya sempat seperti itulah sampai mungkin lama lah, dari mungkin 1-2 tahun di Bali sampai sekarang, tapi sekarang setelah mulai gabung dengan pemuda, dengan kenal Bang Erwin, terus kenal Kamel, lain-lain, ya mulai bisa lah membuka hati. Tapi jujur sebelumnya saya tuh seperti nggak percaya sih ada Tuhan. Kayak semuanya itu berkat usaha saya. Saya kerja, saya bisa begini, saya bisa begitu ya karena usaha saya. Ya saya ke gereja cuman seperti seremonial aja. Bahkan sampai itulah mungkin salah satu penyebab saya nggak belajar CD. Dari dulu saya diingatin sama orang tua, kapan kamu belajar CD? Nanti aja. Cuman sekarang ya saya sadar, saya juga malu. Kalau misalkan ada perjamuan juga saya malu.
Jadi ya mudah-mudahan rasa malu itu membawa saya sadar akan mendekatkan diri sama Tuhan. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang nggak usah terlalu memikirkan bagaimana kita di masa lalu, cukuplah itu jadi pelajaran, jadi pengalaman, jadi kenangan. Ya sekarang bagaimana kita mulai hidup baru dengan pribadi yang baru, kebiasaan yang baru, ya meninggalkan, menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Dan jujur, ya sekarang saya orangnya jadi lebih kayak tenang aja. Kalau ada masalah kayak gimana pun, saya bisa lewati. Terus ya tenang aja, damai gitu. Jadi itu yang semakin membuat saya semangat gitu loh. Jadi ya kalau dari saya itulah, saya juga nggak tahu mau banyak ya. Mungkin lebih parah saya. Ya, terima kasih hambanya Bang Ferdinand. Oh ya, silakan. Sedikit Bang. Tapi yang saya maksudkan ini aja. Yang paling sulit sekarang adalah untuk konsisten aja sih, jujur aja. Kadang-kadang masih on off juga, kadang-kadang males juga, kadang-kadang lupa juga berdoa. Kadang-kadang kalau udah mau tidur juga, kadang-kadang ya ketiduran. Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin sama kayak saya juga ya harus lebih semangat aja sih, lebih biasakan diri. Itu aja sih kalau dari saya. Thank you. Oke, thank you Bang Ferdinand. Terima kasih ya udah memberkati kita. Ya, itu dia teman-teman. Ya, saya yakin dan percaya kita masing-masing memiliki masa kelam ya. Masa di mana kita sulit untuk bertumbuh ya. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diberkati, kita diingatkan untuk kita meninggalkan itu semua ya. Tidak ada yang paling berharga selain pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Tujuannya supaya kita hidup di dalamnya dan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih teman-teman untuk setiap sharing-sharingnya. Saya yakin dan percaya kita semua boleh membawa berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan dan hidup kita boleh diubahkan. Baik teman-teman, saya undang kita semua ambil sikap doa. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini boleh mendarat di hati kita dan mengubahkan hidup kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan, boleh meneguhkan hati kami, mengingatkan, menegur, bahkan membawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Kami pada malam hari ini memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, apabila masih ada dosa-dosa manusia lama yang belum kami tinggalkan. Pada malam hari ini kami berkomitmen, kiranya di dalam nama Yesus boleh kami tinggalkan segala kejahatan, kefasikan, kemunafikan, apapun itu ya Bapa, kami mau tinggalkan ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami lebih lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah hari lepas hari kami boleh berkemenangan di dalam pertumbuhan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan dan doa kami. Tidak lupa juga Tuhan, hamba-Mu menyerahkan Kak Thompson atau Bang Thompson yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan, hikmat Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah atas anak-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki kerinduan untuk didoakan, ada perkumpulan doa secara spesifik, boleh dibagikan kepada kita. Nanti kita saling mendoakan. Nanti minta tolong Kak Ina yang catat sebelum kita doakan bersama-sama ya. Silakan teman-teman seperti biasa yang ingin didoakan atau punya perkumpulan, open mic-nya kita akan dengarkan bersama-sama. Silakan teman-teman. Ya, Kak Nelson silakan Kak. Iya, silakan. Salam Kak, saya minta doanya. Masa sekarang saya lagi posisi sakit, udah 4 hari kan.
dan untuk persiapan UTS-nya minggu depan, dan orang tua di kampung. Terima kasih. Boleh tahu Kak Nelson sakitnya maksudnya sakit apa atau di bagian mana? Apa ya? Gimana Bang? Mungkin kalau saya swab kayaknya corona, Kak. Oh gitu ya. Iya, Ada demam gitu ya Kak ya? iya. Oh, 2 hari oh. saya kayaknya bukan. Oke. Iya. Jadi tetap semangat Bang ya. Jadi kuncinya hati yang gembira itu adalah obat itu ya. Jadi tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan, tidak lupa juga ya minum obat. Ya, jangan sampai kita nggak minum obat ya, kita tambah sakit. Itu dia ya. Jadi kita doakan Kak Nelson ya di dalam kesembuhan dan juga perkuliahan dan juga orang tuanya ya. Silakan teman-teman yang lain. Yang dari Sumba mungkin boleh dibagikan pokok-pokok doanya. Silakan. Ya, salam Bang. Siap, salam Kak Kristo, silakan Kak. Ini di Saya Denpasar mau nih. Iya. dari Denpasar Bang. Iya, siap Bang. Saya mau dukung doa nih Bang. Banyak kemarin itu kan puasa 2 kali. Gak enak banget nih. Habis kepala gue kan pusing. Ya puji Tuhan kemarin tuh ya sambil tugas kan Tuhan menjamah saya itu kenakan badan itu agak gagal. Jadi ya sekarang kan saya minta doanya itu sekarang kan timbul lagi ini kenapa penyakit lambung deh Bang. Oh gitu, iya Bang. Penyakit lambung lagi sekarang. Mendukung doa biar cepat sembuh dan perkuliahan juga kan mendukung doa juga. Baik Bang. Pekerjaan soalnya kan pekerjaan juga Bang. Pekerjaan kan susah juga dapatnya. Oke. Ada lagi Kak? Orang tua juga. Orang Oke. tua juga disambut aja. Oke. Kak Ina dapat ya dicatat ya. Oke, kita dukung dalam doa ya untuk Bang Kristo ya. Oke. Oke, silakan teman yang lain. Mungkin ada? Silakan teman-teman, tidak usah malu-malu. Bang Ferdinand, silakan Bang. Saya Bang, Mm-mm. seperti biasa ya. Mohon doanya untuk kesembuhan mama saya sih. Itu aja Bang. Itu aja. Oke, yang ada di Pekanbaru ya Bang ya. Iya. Oke, kita dukung doa ya teman-teman ya. Kita bersati dukung dalam doa untuk kesembuhan orang tua atau ibu dari Bang Ferdinand ya. Ada lagi teman-teman silakan yang ingin tambahkan. Kak Sintike mungkin ada pergumulan, silakan boleh Kak. Atau Kak Justin mungkin silakan boleh dibagikan pergumulannya. Atau Kak Hendro silakan boleh. Silakan teman-teman. Kak Rian mungkin, Kak Rian, Aldo, Kak Sakura mungkin silakan. Kak Mardiana boleh dibagikan pergumulannya. Oke, sudah dicatat Kak Ina ya? Sudah dibagikan ya? Sudah Kak di kolom chat. Oke, di kolom chat ya. Oke, teman-teman bisa dilihat di situ ya di kolom chat untuk pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Untuk pertama untuk Kak Nelson ya yang sudah 4 hari mengalami demam, kita doakan persiapan UTS dan juga keluarga yang di kampung. Kita doakan Kak Kristo juga di dalam kesembuhan dan pekerjaannya dan orang tua di kampung dan perkuliahannya. Kak Ferdinand juga di dalam pergumulannya akan kesembuhan untuk ibunya. Baik, jika tidak ada tambahan untuk teman-teman yang lain, kita akan berdoa bersama-sama ya. Teman-teman tetap dalam kondisi mute mic-nya, tetapi sikapnya tetap sikap berdoa. Kita sungguh-sungguh
meminta kepada Tuhan dan kita bersinergi ya bersama-sama berdoa mendoakan pokok-pokok doa tadi. Nanti untuk pokok-pokok doa tambahannya saya akan doakan. Setelah itu mohon dengan penuh kasih nanti Kak Kak Ina maksud saya yang akan menutup di dalam doa. Mari teman-teman kita ambil sikap doa, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang sungguh baik, luar biasa baik, dan sangat-sangat baik bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, kami boleh berbagi satu dengan yang lain, terkhusus di dalam pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, apa yang kami sampaikan dan apa yang kami gumulkan, Tuhan sudah terlebih dahulu tahu. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu pada saat ini menyerahkan untuk teman-teman hamba, menyerahkan Kak Nelson di dalam pertolongan tangan Tuhan. Engkau boleh menjamah anakmu ini yang sudah bergumul 4 hari mengalami demam, sakit, batuk pilek, dan saat ini juga belum mengalami kesembuhan pada malam hari ini. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapan kuasa Tuhan boleh menyembuhkan anakmu ini. Begitu juga Tuhan dengan pergumulannya akan perkuliahannya, ujian tengah semester, dan juga pergumulan yang akan keluarga, Tuhan boleh tolong dan Tuhan boleh berkati. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu, Kak Kristo, Umbu yang ada di Denpasar, juga mengalami kelemahan tubuh, sampai saat ini juga Tuhan belum mengalami pemulihan. Tuhan juga boleh menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Apapun jenis penyakit yang ada, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan pergumulan yang akan pekerjaan, perkuliahannya, Tuhan boleh tolong. Tambah-tambahkan hikmat, kesehatan, dan kuat kuasa Tuhan mengalir atas anakmu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu juga kerinduannya. Pergumulan orang tua yang ada di kampung, Tuhan boleh berkati senantiasa mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang melimpah daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan Kak Ferdinand. Dari tempat ini kami menyerahkan ibu yang sedang sakit di Pekanbaru. Kiranya di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan boleh terjadi. Segala sakit penyakit yang ada, bagian tubuh yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan boleh menyembuhkan. Terima kasih ya Bapak, segala pergumulannya akan pekerjaannya dan kehidupannya juga Tuhan boleh memberkati. Terima kasih ya Bapak, begitu juga Tuhan dengan kami semua yang ada di Zoom meeting pada saat ini. Tuhan berkati kami ya Bapak, pribadi lepas pribadi. Masa muda kami boleh menjadi masa muda yang penuh dengan kemenangan. Masa muda kami boleh menjadi masa muda yang menyenangkan hati Tuhan. Masa muda yang boleh mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini hamba menyerahkan seluruh kami yang ada di sini Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Segala pergumulan kami akan masa depan kami, pergumulan kami akan teman hidup kami, pergumulan hidup kami akan ekonomi, perkuliahan kami, studi kami, apapun itu ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua ya Tuhan. Bila mana pada saat ini juga ada yang mengalami kondisi kelemahan tubuh, Tuhan juga boleh menyembuhkan. Bila mana ada yang bergumul akan orang tua kami yang mengalami masalah, mungkin Tuhan juga boleh tolong bukakan jalan bagi keluarga kami ya Bapa. Apapun persoalan kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih ya Bapa, puji-puji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Kak Amel, Kak Justin, Kak Ina, hamba-Mu Bang Ferdinand, hamba-Mu Bang Thompson, Kak Nelson, Kak Sintike, Kak Christophorus, hamba-Mu Kak Aldo, Kak Wati, Kak Hendro, Kak Simon, Kak Devi, Kak Rian, Kak Sakura, dan juga Kak Mardiana. Tuhan boleh berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terus persatukan kami di dalam persekutuan tubuh Kristus yang mulia ini Tuhan. Ibadah kami besok, di dalam ibadah kami masing-masing, Tuhan juga boleh berkati. Gereja Tuhan dipakai secara luar biasa, dan hamba-hamba-Mu juga boleh diberkati. Bapak Ibu Gembala, pengurus majelis juga Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kepada hambanya Kak Ina dipersilakan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, untuk kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini hari ini. Kata Tuhan, apa yang Engkau katakan kepada kami dengan kebenaran firman-Mu,
Kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada, Tuhan. Jadikan anak mudamu kami ini, Tuhan, menjadi teladan bagi orang lain, dan bahkan dalam hidup kami, Tuhan, kami sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami menyerahkan setiap masa depan kami, anak-anak mudamu, ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan setiap pergumulan, persoalan kami, Tuhan. Engkau yang tahu, dan kami percaya, Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami, dan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang menjaga, menyertai setiap kami dimanapun kami berada, kami sejahtera Engkau limpahkan bagi kami, Tuhan. Biarlah hidup kami, Tuhan, kami terus memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau, Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera menaungi kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Glory bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, amin untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman untuk kita ya, selamat bergabung. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, ya salam kenal dari kami di Jimbaran, Bali. Kiranya boleh tetap bisa bersekutu bersama, kita saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Oke, nanti teman-teman yang baru bergabung, nanti minta tolong ya, boleh bisa kirim nomor handphonenya, nanti kita akan kontak-kontak lebih lanjut, berbagi firman Tuhan dan saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Oke teman-teman, pengumuman untuk besok bagi teman-teman yang ingin beribadah di gereja Sinam, boleh langsung datang ke gereja tanpa mendaftar, tapi tentu dalam kondisi yang sehat ya, karena kita tetap ikuti protokol kesehatan, dan juga teman-teman untuk anak-anak dan juga lansia masih belum diperbolehkan datang ke gereja. Jadi langsung aja datang teman-teman, tidak usah mendaftar lagi. Ya tadi catatannya aja, jangan sakit atau jangan dalam kondisi yang sakit. Ya itu saja pengumuman bagi kita untuk minggu depan, kita bertemu lagi di Zoom meeting. Kita sebar linknya supaya makin banyak yang ikut, semakin banyak juga yang diberkati. Sebelum kita berpisah teman-teman, boleh dong kita buka kameranya ya. Kita akan capture supaya jadi dokumentasi untuk kita semua ya. Silakan berikan senyuman yang terbaik teman-teman. Dibuka kameranya. Ya Kak Rian boleh dibuka Kak. Kak Sakura, Aldo, Kak Devi. Ya, kita tunggu ya. Oke, Aldo, Kak Rian, Sakura boleh dibuka sebentar. Sekali klik aja. Oke ya. Oke. Oke. Aldo bisa dibuka, Karian bisa dibuka. Oke. Oke, senyum semua di kamera ya. Sekali 1 2 3. Sekali lagi ya. 1 2 3. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Boleh say hello satu dengan yang lain. Halo semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih semuanya. Shalom. Thank you semuanya. Shalom. Salam. Kak Nelson cepat sembuh ya. Kak Sintike. Terima kasih Kerwin. Makasih Kak Simon. Sudah bergabung. Thank you semuanya. Saya izin live duluan. Siap, Oke, siap Kak Kak. Nelson. Thank you. Kak Justin, thank you Kak Justin. Karian, thank you Sakura. Tuhan berkati ya. Kak Simon, thank you Kak Simon. Luar biasa. God bless you. Terima kasih. Kak Yustin, Kak Ferdinand. Kristo, cepat sembuh Kristo. Tuhan berkati ya, Tuhan memulihkan. Amin, amin Bang. Amin. Hati yang Thank you Bang Thompson. tidak obat yang Hambanya. Ya, sama-sama Bang. Iyo. Terima kasih semuanya. Mantap, mantap. Oke, Kristo, thank you ya. Next gabung lagi ya Bang ya. Ajak yang lain Bang, ajak yang lain, teman-teman yang lain tuh. Bisa satu kamera 3 orang kan? Ya Bang. Oke, aku live ya. Siap, Masih siap Bang. Thank you menyambung Thompson. lagi. Yo. Di grup lagi ya. Oke. Masih Thank you berkelanjutan Kristo. ini. Yo, thank you Kristo. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa.